Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian SDGs dan urgensi RDGs untuk dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Mbak Enggar Novita Anggraini akan memaparkan slide 5 dan slide 6. Yang kedua, Ermita Husniyatul Alawiyah akan memaparkan slide 7 dan slide 8. Yang ketiga, saya sendiri, Eti Siti Handayani, sebagai moderator, pembukaan dan penutup dari presentasi ini. Yang keempat, Mbak Evi Diniaryani yang akan memaparkan slide 9 dan slide 10. Yang kelima, Mbak Faradiba Desi Aulia yang akan memaparkan slide 11 dan slide 12. Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem laut. 15, ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Langsung kita masuk ke materi yang pertama. Di sini, kami akan memaparkan beberapa pengertian SDGs menurut beberapa ahli. Saya akan memaparkan tentang pengertian SDGs menurut beberapa para ahli. Yang pertama, berdasarkan Kementerian PPPN dan Bappenas RI 2020 mengemukakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada ahli Syahbana dan Murining Tias 2018 mengungkapkan bahwa SDGs merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya. Karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi, ramah lingkungan, serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human well-being. Lalu, Kurniawan 2013 menyatakan bahwa SDGs merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Secara umum, konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menggelitik minat para ahli. Namun, konsep berkelanjutan baru diperkenalkan oleh beberapa dekade yang lalu. Selanjutnya, menurut TAN 2020 mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan hasil sidang umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat yang dihadiri oleh 199 negara
termasuk Indonesia yang menyetujui dibentuknya SDGs. Tujuan dari SDGs sudah harus dicapai pada tahun 2030. SDGs memiliki 17 tujuan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuannya yaitu memastikan pendidikan yang inklusif berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua yang tercantum pada tujuan keempat. Salah satu target pada tujuan keempat adalah pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Menurut Sonita dan Helmi 2019, mengungkapkan bahwa SDGs bertujuan mewujudkan pendidikan berkualitas dengan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, karena pendidikan yang berkualitas merupakan aspek penting dalam sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, menurut Pribadi 2017, mengungkapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah melakukan dan menyusun beberapa program dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya mencapai program yang diturunkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana dalam upaya tersebut ada beberapa program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai target dari SDGs hingga 2030. Program tersebut adalah program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar Tertinggal atau SM3T, kemudian program Indonesia Mengajar, program Baca Tulis Hitung atau Talistung. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Pencapaian SDGs terutama pada tujuan 4 yang berfokus pada quality education atau pendidikan yang berkualitas memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks pendidikan di seluruh dunia. Berikut alasan mengapa SDGs sangat penting untuk dunia pendidikan. Alasan yang pertama yaitu akses universal ke pendidikan. Salah satu target SDGs adalah memastikan bahwa semua anak-anak di seluruh dunia, termasuk mereka yang berada dalam kondisi terpinggirkan atau di daerah terpencil, memiliki akses yang adil dan setara pada pendidikan dasar yang berkualitas. Ini adalah langkah penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang ada di berbagai negara. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana SDGs pada poin ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan inklusif dan bermutu, serta memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan yang relevan untuk kehidupan dan pekerjaan. Hal ini akan membantu mempersiapkan generasi muda dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan yang ketiga yaitu untuk pembangunan berkelanjutan. SDG keempat atau pendidikan berkualitas mempromosikan pendidikan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pendidikan tentang isu-isu lingkungan, keadilan sosial, sosial yang membantu mendorong tindakan positif untuk lingkungan dan masyarakat. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan yang keempat untuk mengentaskan kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, pemberian keterampilan yang relevan, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk mencari pekerjaan yang layak dan membangun masa depannya yang lebih baik. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan yang kelima yaitu kesejahteraan dan kesetaraan. Melalui pendidikan yang berkualitas, SDG 4 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat dan memberikan peluang yang sama untuk semua. Sehingga semua orang bisa mencapai kesejahteraan, tidak memandang keturunan siapa dan berasal dari mana.
Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan yang keenam, yaitu target SDG lainnya. Pendidikan yang berkualitas memainkan peran kunci dalam mencapai berbagai target SDG lainnya, seperti target terkait dengan kesehatan atau SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, diperlukan edukasi atau pendidikan gaya hidup sehat kepada masyarakat sehingga mencapai kesejahteraannya. Kesetaraan gender atau SDG 5, yaitu edukasi bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Pekerjaan layak atau SDG 8, yaitu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Pendidikan yang baik adalah landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan yang ketujuh yaitu peningkatan kapasitas dan inovasi. Pendidikan yang berkualitas juga berperan dalam peningkatan kapasitas manusia dan inovasi yang merupakan elemen penting dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat. Kapasitas dan inovasi seseorang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari pemaparan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya pencapaian SDG 4 sangat penting dalam meningkatkan pendidikan di seluruh dunia dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional. Nah, sekian tadi presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.